Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi nekat pria paruh baya saat hendak membakar sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Dengan mudah, pelaku asal kota Metro Lampung ini memasuki pekarangan rumah. Tanpa pikir panjang, pelaku menyiramkan bensin dan langsung membakar mobil. Seketika api berkobar membakar seluruh badan mobil, bahkan membakar sebagian rumah. Sontak tetangga panik dan langsung melapor ke kantor pemadam kebakaran. Setelah seorang perempuan pemilik rumah mengecek rekaman CCTV, ia kaget ternyata pelakunya adalah Endang Sanjaya yang tak lain suami sirinya sendiri. Sang istri langsung melaporkan tabiat suaminya ke Polres Metro. Tak lama sang suami berhasil diringkus. Kepada polisi, Endang mengaku nekat membakar mobil, bahkan berniat membakar rumah istri sirinya lantaran tidak terima dituduh memiliki wanita idaman lain dan diminta bercerai. Itu rumah siapa? Sama mobil siapa? Rumah istri saya, Pak. Sama jadi, mobil dia? Iya, jadi sebelum bangun rumah dan beli mobil itu, dia sudah sama saya. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Kini Endang terpaksa harus melewati masa tuanya di penjara dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Tentunya beragam sekali informasi akan hadir di Sindo Today hari ini. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, pemirsa. Ratusan kios pasar Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik usai tersambar petir. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya saat api membakar ratusan kios di Pasar Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa malam. Seorang pedagang pingsan yang khawatir istrinya masih berada di dalam area pasar dievakuasi petugas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Petugas mengerahkan 9 unit damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga dipicu akibat sambaran petir mengenai jaringan listrik hingga menimbulkan percikan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan ratusan toko di Pasar Kaloko, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, kebakaran terjadi sejak Senin malam hingga Selasa pagi, pemirsa, di mana penyebab pasti kebakaran tersebut masih belum diketahui. Puluhan pedagang di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton panik dan berlari menyelamatkan diri serta menyelamatkan barang dagangannya setelah si jago merah menghanguskan Pasar Kaloko. Api diduga berasal dari salah satu sudut pasar. Dalam waktu singkat, api kemudian merambat ke kios-kios lainnya. Material bangunan mudah terbakar karena sebagian terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Tidak adanya mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Buton di lokasi membuat api terus membesar dan semakin melahap ratusan kios dan toko milik pedagang. Para pedagang terlihat berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang belum terjangkau oleh api. Sementara itu, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. 1 unit mobil water cannon milik Polres Buton sempat dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun besarnya api membuat upaya tersebut belum membuahkan hasil. Akhirnya 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bau-Bau diturunkan ke lokasi kejadian. Setelah 4 jam proses pemadaman, api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya. Api dari sebelah sana, tidak ditahu kayaknya kita tidak bisa curiga juga. Iya. Tapi kalau masalah
arus pendek kayaknya tidak. Tidak ya? Oh iya. Kalau yang kita duga ini kayak api dari sana. Terus api dengan cepat menyebar? Iya, cepat. Pasca kebakaran, para pedagang kembali ke lokasi untuk mencari barang dagangannya yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa ini, para pedagang mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan sumber api dan penyebab kejadian. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Werda Damai Manado. Di pada keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.